today too. Cintamu melimpah, haleluya, 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 haleluya. Angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ayo orang-orang muda bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam kami, hari esok Engkau berkarya, setiap hari Engkau bekerja. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan setiap teman-teman kami, setiap orang yang sedang menyaksikan secara online, mereka mengalami Kau. Alami Tuhan dimanapun Engkau berada, alami kebaikan Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Kebaikan Tuhan nyata atas hidupmu. Kebaikan Tuhan menembusi setiap situasimu. Kebaikan Tuhan menembusi setiap musim kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan kebaikan-kebaikannya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkanmu dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami masalah, Tuhan yang menyelesaikan masalahmu. Sungguh baik, teramat baik, oh sungguh Tuhan. Teman-teman, musik boleh tetap jalan. Kita menantang kemustahilan. Di tengah-tengah kita ada teman kita yang sedang sakit. Di sini ada Edlin, kakinya yang mengalami patahan, teman-teman. Tulangnya yang mengalami retak. Ayo teman-teman, angkat tanganmu, arahkan kepada temanmu. Saya terlalu percaya mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Amen. Kalau kakinya kata dokter belum bisa dipakai untuk diinjakkan, tetapi biarlah setelah dari tempat ini, kaki yang tidak bisa diinjakkan itu, Amen. tulang yang retak itu Tuhan sanggup untuk pulihkan. Dalam nama Yesus. Tulang yang retak itu Tuhan sanggup perbaiki Dalam kembali. nama Yesus. Firman Allah sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Terlebih hanya untuk memperbaiki kaki yang Tuhan sudah ciptakan begitu sempurna. Bagi Tuhan terlalu gampang, terlalu mudah untuk kembali mengutuhkan tulang di kakinya Edlin di dalam nama Yesus. Sambil kita nyanyikan pujian ini, bukan siapa-siapa yang menyembuhkan, bukan siapa yang berdoa untuk Edlin, tetapi Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja yang datang dan menyembuhkan. Mari kita nyanyikan pujian ini, dan biar Tuhan yang berkarya di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tetap arahkan tangan teman-teman buat Edlin. Bahkan teman-teman engkau yang mungkin sedang mengalami persoalan dimanapun kau berada, kau yang sedang menonton secara live saat ini, bahkan mungkin engkau sedang menonton nanti di siaran ulang. Kebaikan Tuhan tetap nyata. Tuhan tidak pernah berubah. Yes. Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Kami berkatakan tongkat itu tidak akan dipakai lagi. Edlin akan berjalan dengan kedua kakinya utuh di dalam nama Yesus. Biar ini merupakan tanda dan alamat di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Baik. Dalam nama Yesus. Baik. Siapapun yang sedang sakit alami kebaikan Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan baik. Sekali lagi katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan baik. Sungguh baik, teramat baik. Oh sungguh Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Sungguh baik, teramat baik. Oh sungguh Tuhan baik. Oh sungguh baik, teramat baik. Sungguh baik, teramat baik. Oh sungguh Tuhan baik. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan baik Yes. dalam kehidupan kami. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan, itu kata yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa, biarlah telinga kami mendengar firman-Mu. Amin. Biarlah hati kami sebagai tanah yang baik untuk benih firman yang terbaik Tuhan.
Dan kami yakin, kami percaya firman itu tidak akan lalu begitu saja. Amin. Akan bertumbuh, tertanam, dan kami yakin akan berbuah pada waktunya Tuhan. Yes, dalam nama Bapa, Yesus. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Dan berdoa dan Yesus. mengucap syukur sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, teman-teman silakan boleh duduk kembali ya. Oke, teman-teman. Kita sangat menikmati Tuhan yang luar biasa. Siapa yang mengalami Tuhan tadi dalam worship kita? Ayo lambaikan tangannya teman-teman. Yes. Saya pun di sini teman-teman, enggak malu ya untuk Bombay. Karena saya sangat mengalami kebaikan Tuhan. Saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, bahkan di dalam kita bersama-sama di dalam GIG terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah saat kita datang kepada Tuhan dan kita tidak biasa-biasa. Waktu teman-teman bisa mencucurkan air mata bukan karena kamu sedih, tetapi teman-teman mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sehingga teman-teman ibadah kita bukan lagi ibadah yang biasa. Bukan lagi sebagai rutinitas kegiatan di setiap minggunya. Tetapi merupakan suatu, apa ya teman-teman, suatu momen-momen yang kita nanti-nantikan. Aduh kapan lagi ya kita bisa home, kapan lagi ya kita bisa worship bersama. Kalau kita sendirian saja di rumah teman-teman kita bisa mengalami Tuhan yang begitu nyata. Terlebih kalau kita berkumpul bersama-sama ya teman-teman. Nah teman-teman hari ini puji Tuhan ya teman-teman dari GIG Overseas sudah bisa ditampilkan enggak teman-teman dari Overseas? Teman-teman kita mau menyapa dulu teman-teman kita yang ada di Overseas. Ada Kak Febri dan kawan-kawan di sana. Ya kita tunggu dari teman-teman kita ya, teman-teman multimedia untuk bisa menampilkan di layar. Biar mungkin teman-teman juga yang selama ini tidak pernah ketemu mereka atau tidak pernah kenal sama mereka. Ya untuk hari ini perdana kita bisa home bersama mereka. Dan teman-teman hari ini tema kita adalah apa? Ayo ada yang tahu tema kita? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Harusnya sih ada yang tahu ya. Tadi sudah ditampilkan temanya di atas. Ayo, siapa yang bisa membaca di sini? Ada yang bisa membaca? Oke, mungkin mic ini bisa dipegang sama Cici. Panjang ya? Cici boleh pegang ini. Supaya ada interaksi ya. Oke, hari ini Cici Gelo tema kita apa ya? Ya teman-teman, hari ini tema kita di bulan sepanjang bulan Agustus. Oke, mic-nya bisa di-on-kan. Tema kita di bulan ini, sepanjang bulan ini yaitu resolve, bukan resoles ya teman-teman. Teman-teman saya pernah makan resoles terenak buat saya itu bikinannya Cici Jen. Tepuk tangan dulu buat Cici Jen. Jadi teman-teman kalau pengen mungkin pesan boleh ya. Pesan. Oke teman-teman. Nah teman-teman hari ini temanya kita itu adalah resolve teman-teman. Dan teman-teman hari ini yang akan sharing buat kita, bukan saya ya, saya pembuka dulu. Sambil menunggu teman-teman kita dari multimedia untuk bisa membantu supaya teman-teman yang ada di overseas bisa terhubung dengan kita. Teman-teman, resolve ini kita akan bahas di sepanjang bulan ini, yaitu tentang karakter yang tidak goyah di masa sukar. Teman-teman lihat berita-berita dunia hari-hari ini, kita melihat keadaan dunia yang sedang mencekam. Tidak ada tempat yang aman teman-teman selain di kaki Tuhan. Semua orang sedang dilanda ketakutan. Tidak peduli orang kaya, orang yang sederhana, semuanya dilanda ketakutan. Teman-teman melihat tsunami yang terjadi, melihat gempa bumi yang terjadi, dan
Harta kekayaan teman-teman dalam sekejap bisa hilang. Ayo teman-teman, pastikan kamu punya Yesus dalam hidupmu ya. Jangan pernah kamu menomorkuduakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan Tuhan itu number sekian dalam hidupmu. Pastikan Tuhan yang pertama. Teman-teman, waktu kamu memiliki karakter yang tidak goyah di masa sukar, maka apapun yang terjadi, kamu akan stay with God. Amin. Dan hari ini saya sangat bersyukur ya, kemarin dalam doa Senin juga ya. Setiap Senin kita para pelayan-pelayan di GIG ada doa ya. Dan saya melihat ada teman kita Edlin datang berdoa dengan memakai tongkat. Dia berjuang. Tahu enggak, rumahnya itu sangat jauh dari tempat ini teman-teman. Rumahnya itu di ujung daya. Sudah hampir masuk di mana ya? Sudiang kalau enggak salah ya. Dan dia harus naik motor teman-teman dengan kedua tongkat. Keren loh teman-teman. Kalau seseorang itu mengalami Tuhan, tidak ada lagi hal yang bisa menghalangi kamu untuk melangkah datang kepada Tuhan. Ayo teman-teman, kalau kaki kita ini masih bisa berjalan dengan begitu enak ya, Edlin dia berjuang. Tapi saya tahu Tuhan sayang Edlin. Dia seperti domba yang dipatahkan kakinya, tetapi ingat teman-teman, dia spesial loh. Dia tidak jalan sendiri. Tetapi digendong. Nah kemarin ada yang buat saya sih dia bilang, oh ternyata dipatahkan kakinya ya, terus akhirnya digendong. Iya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah minder saat kamu mungkin ada di dalam tantangan-tantangan hidup. Justru di situ kamu sedang digendong sama Tuhan. Amin. Siapa yang mau digendong sama Tuhan? Saya dong mau digendong sama Tuhan. Sekalipun usia saya sudah dewasa ya, sudah tidak sanggup orang tua saya gendong saya. Kejam ya, saya pakai mic ini ya, boleh ya pakai mic ini. Soalnya agak kaku pakai ini. Cek, ya. Oke teman-teman, jadi bicara tentang tangguh harus melewati proses. Mau terlihat karaktermu tangguh, pastikan kamu siap diproses. Ketangguhan itu akan terlihat saat ada proses. Apakah Zoom sudah boleh tampil? Belum ya? Oke teman-teman, jadi resolve di sini berbicara tentang, kita akan berbicara tentang karakter yang tidak mudah goyah. Nah teman-teman, tadi pujian kita bilang gini, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Teman-teman pastikan hati yang taat itu ada di hatimu. Taatnya itu teman-teman jangan cuma yang enak-enak saja baru kita mau taat. Yesus adalah teladan kita teman-teman. Yesus dia taat sampai apa di kayu salib? Sampai mati. Sampai tetes darahnya yang terakhir. Ada di sini yang taat sampai sudah berdarah-berdarah? Ada? Belum ada kan? Mungkin baru hati tapela-pela. Mungkin hati baru contoh ya. Contoh ini di sini ada Eden ya. Saya juga sudah Eden ya. Jadi teman-teman, Eden ini adalah overseas GIG Eden yang pasangan muda yang sudah menikah. Nah, teman-teman Eden ya, buat kita saat mungkin lagi mengalami suatu tekanan mungkin dari suami. Masih enggak kita taat sama suami? Kadang-kadang hati mungkin sakit. Ada kata-kata yang menyayat. Masih bisa enggak kita tunduk sama suami? Ayo Eden. Ayo teman-teman, khususnya kita para istri-istri ya. Ayo pastikan kita taat sama suami kita sekalipun ada rasa sakit di sana. Tapi teman-teman, pengalaman saya dalam hidup saya, bahkan rumah ini menjadi bukti dari saya belajar taat sama suami saya. Yang tadinya saya sudah mau pergi ke tempat yang lain, tetapi karena belajar taat, padahal saat itu rasanya juga agak, aduh ini suamiku kan memang saat itu lagi kurang sehat. Dan saya yang harus ngurus dan
Semuanya harus diurus. Dan jujur saat itu saya berpikir begini, aduh ini suamiku toh tidak tahu saya sudah berjari lelah mengurus tempat di Wispan teman-teman. Saya sudah urus segala sesuatunya, tinggal mau bayar. Tiba-tiba sang suami datang bilang gini, yang di Salahutu saja kita sewa. Dan tahu enggak teman-teman? Ini khusus buat Eden dulu ya, Eden dahulu ya. Tuhan taruh di hati saya, taat, tunduk sama suamimu. Dan akhirnya saya bilang oke, saya taat. Dan hari itu adalah H-2 kalau enggak, ya H-2 GIG akan melakukan kegiatan. Dan saya harus mengubah semua yang saya sudah atur begitu rupa, tinggal mau dibayar teman-teman. Taat itu sakit teman-teman. Tapi lebih sakit kalau kamu tidak taat. Ingat, taat itu sakit. Tapi lebih sakit kalau tidak mau pilih yang mana. Silakan. Oke, demikian pula buat teman-teman yang pelajar ya. Kamu taat mengerjakan tugasmu di sekolah. Memang berjuang, Kesia berjuang ya, Grace berjuang ya. Bahkan mungkin begadang sedikit ya Grace untuk kerjakan tugasnya. Bahkan kemarin kalau tidak salah ya di home kemarin ya sama Kak Daniel, Grace itu bilang kalau dapat 78 itu nilai yang rendah ya Grace ya. Wow keren ya, 78 itu nilai yang rendah buat Grace. Berarti Grace ini mau berproses untuk belajar teman-teman. Nah teman-teman, kalau kamu berjuang untuk belajar, memang ada mungkin rasa sakit, rasa aduh ndak nyaman, sudah waktunya saya tidur tapi masih banyak tugas yang menumpuk dan saya harus selesaikan. Teman-teman, lebih sakit mana kalau kamu ndak kerja tugas? Ayo Kesia jawab. Ndak ada mic-nya yang panjangnya, ndak bisa ya. Kesia, kira-kira kalau ndak kerja tugas, gurunya apain? Dimarahin teman-teman, bahkan dihukum. Saya waktu sekolah, puji Tuhan tidak pernah dihukum sama guru. Karena belajar untuk stay dengan setiap tanggung jawab saya. Bertanggung jawab. Nah teman-teman, salah satu sikap yang tangguh adalah bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab kita untuk taat. Nah bagi teman-teman yang kuliah, yang lagi mungkin kerja-kerja tugas, yang mungkin lagi skripsi, bagaimana? Yuli yang sudah melewati bagaimana? Berjuang, berat. Nah teman-teman, akan lebih berat lagi kalau Yuli menunda untuk mengerjakan tugasnya. Kalau Edlin menunda mengerjakan tugasnya. Sedikit lagi ya Edlin selesai. Teman-teman, ayo. Sebagai mahasiswa, kerjakan tanggung jawab kamu dengan benar. Kalau kita tidak mengerjakan tugas kita dengan benar, akan lebih parah, akan lebih berat. Bahkan bisa-bisa jadi tidak selesai. Ayo teman-teman, saya percaya tidak ada orang yang mau gagal di sini. Atau ada yang mau gagal? Ada yang mau berlari tetapi tidak mencapai garis akhir? Ada? Bahkan saya ya teman-teman, kalau ada anak-anak GIG yang kuliahnya contoh, kuliahnya mungkin dokter, terus kerjanya serabutan, itu hati saya sedih. Ada yang kuliahnya bidan, terus kerjanya tidak sesuai dengan jurusan. Itu kadang saya berpikir padahal saya bukan orang tua kalian loh. Ada rasa sedih di hati saya, aduh sayang ya, uang sudah dibuang begitu. Uang sudah dibuang begitu banyak. Nggak dibuang sih sebenarnya. Tapi kalau kamu tidak kerja sesuai bidangmu, jadinya uang itu dibuang-buang dong, betul tidak? Makanya teman-teman yang masih SMA, SMP, ayo pikirkan memang dari sekarang berdoa minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan apa yang menjadi passion saya. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan saya di bumi ini.
Apakah saya akan menjadi seorang yang bergerak di bagian IT? Apakah saya akan menjadi seorang dokter? Apakah saya akan menjadi seorang pengusaha? Supaya teman-teman perjalananmu itu tepat sasaran. Jangan kuliahnya asal kuliah, asal menyandang yang namanya S1. Jangan. Ya teman-teman, pastikan kamu kuliahnya itu benar-benar tepat sasaran. Supaya duitnya tidak dibuang-buang percuma, oke? Jadi teman-teman yang mungkin hari ini bilang gini, Ika saya kuliahnya ini tapi sekarang saya kerjanya, enggak apa-apa. Jangan menyesali. Tetapi buat teman-teman yang mungkin lagi kuliah, ayo semangat. Apa ya, jiwai apa yang kamu pelajari. Ya teman-teman, siapa di sini yang kuliah? Coba angkat tangan, yang masih kuliah. Oke, semangat ya. Yang kuliah jadi dokter nanti jangan sampai berhenti ya di tengah jalan. Karena kuliah dokter itu teman-teman, aduh, tidak sedikit ya pengeluaran orang tua kita ya. Jadi semangat. Oke, bagaimana tim? Sudah bisa? Oke. Ya, zoomnya sedikit agak bermasalah ya. Oke, jadi kalau begitu saya yang meneruskan. Nah teman-teman, dalam resolve ini apa yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tekad dan keberanian untuk memulai. Tekad teman-teman. Berani mengambil keputusan. Untuk kamu mau mencapai impianmu, kamu harus punya tekad. Teman-teman harus punya tekad. Teman-teman harus berani. Dan di mana kamu akan menemukan sikap berani itu teman-teman? Sikap berani itu akan kamu temukan saat kamu berjalan dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang sangat lazim ya kita tahu. Mazmur 23. Itu keberanian seorang Daud karena dia intim sama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun mungkin dosenmu dosen yang killer, mungkin gurumu adalah guru yang agak kasar, tetapi waktu kamu jalan dengan Tuhan, kamu intim dengan Tuhan, malah Tuhan akan bawa kamu bersahabat dengan gurumu. Saya mengalami itu teman-teman. Saya pernah cerita ya, tidak ada murid yang diajak makan siang di rumahnya guru saya dan dia sebagai kepala sekolah waktu itu. Tetapi saya mendapat kesempatan itu. Padahal teman-teman saya beda keyakinan. Ayo teman-teman, kita harus menembusi kemustahilan itu bersama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya teman-teman. Waktu kamu jalan dengan Tuhan, tetapi berani. Ayo berani jalan dengan Tuhan. Ada lagunya, beranilah seperti Daniel. Kenapa? Dia pegang kuat kebenaran. Ada di sini yang takut-takut ketemu orang tuanya? Kalau kalian ada takut di dalam hatimu, berarti ada apa? Ada apa? Ada yang gelap. Gelap itu dari Tuhan? Tidak. Bahkan mungkin ada yang takut-takut sama pemimpinnya. Bahkan mungkin ada yang takut sama saya. Coba, bolehkah semua mata memandang saya dengan tersenyum? Semua wajah dengan tersenyum memandang saya. Oh, semua di sini tidak ada yang takut ya. Atau ada yang ketakutan, ditakutku sama Kak Magda? Ada? Teman-teman, firman Tuhan berkata di dalam Timotius, Jason, firman Tuhan bilang apa? Di dalam Timotius, Tuhan tidak memberikan roh apa? Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan teman-teman. Jadi kalau ada roh Tuhan di dalammu, engkau akan menjadi generasi yang berani. Hei teman-teman, Daud, dia diancam oleh Goliat. Tapi Daud dengan penuh keberanian menghadapi Goliat. Adakah yang sedang diancam hari-hari ini?
Adakah teman-teman yang sedang menghadapi ancaman hari-hari ini? Teman-teman, dalam kehidupan saya ada begitu banyak ancaman, tetapi saya tidak pernah takut sedikit pun. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Kau majui saya, berarti kau majui Tuhanku. Hei teman-teman, punya tekad, punya keberanian. Jangan pernah takut untuk menjalani hidupmu. Jangan ada yang bilang begini, aduh saya takut kak menghadapi ujian. Kak saya takut hadapi guruku yang killer banget. Hadapi dengan Tuhan. Hari ini teman-teman, saya di dalam doa Tuhan berikan begini. Dan tahu enggak, pagi-pagi saya dapatkan rema ini dan siangnya saya mendapatkan amukan musuh teman-teman. Pagi-pagi waktu doa Tuhan memberikan seperti ini. Waktu hidupmu full dengan Tuhan. Waktu engkau mengalami Tuhan sepenuh hatimu. Tuhan memberikan saya gambaran. Waktu wadah itu penuh teman-teman. Contoh mungkin lemari ya, saya taruh lemari itu penuh. Masih bisa diisi lagi? Masih bisa diisi? Tidak bisa. Jadi waktu hidup kita penuh dengan Tuhan, apapun yang dunia lemparkan sama kamu, tidak akan bisa lagi masuk di hatimu. Kata-kata yang mungkin menakutkan, ancaman-ancaman orang terhadap kamu, tidak ada lagi teman-teman. Kamu akan enjoy hadapi hidupmu. Bahkan mungkin teman-teman bilang begini, saya takut menghadapi masa depan saya. Kalau kamu penuh dengan Tuhan, kamu tidak akan takut lagi hadapi masa depanmu. Cece Glo, kalau hidupmu penuh dengan Tuhan, sebagai seorang koas, apapun tantangannya, Cece Glo tidak akan takut. Amin. Yes. Teman-teman, apapun yang kamu hadapi dalam setiap tanggung jawabmu, bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya Roh Kudus Engkau sudah berikan buat saya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita lewati teman-teman. Sebenarnya waktu Tuhan mengizinkan kita melewati mungkin jalan yang sepertinya ya kisah bangsa Israel ya teman-teman. Sedang dikejar oleh bangsa Filistin. Ada apa di depan? Ada apa? Laut? Laut apa? Teberau. Teman-teman sangat sulit untuk bisa menghindari musuh dari belakang. Tapi waktu kita jalan dengan Tuhan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Selalu ada jalan. Selalu ada mujizat teman-teman. Lagu kita tadi ya, hari ini engkau nyata, hari esok engkau beserta. Setiap hari Tuhan berkarya. Teman-teman, setiap lagu yang saya nyanyikan, di setiap saya berdoa, bahkan di setiap home ya, kalau ada lagu-lagu yang saya ambil, yang saya request buat teman-teman, saya bilang untuk kita nyanyikan, ada pesan Tuhan di sana teman-teman. Jangan asal nyanyi. Hari ini engkau nyata, hari esok kau beserta, setiap hari kau berkarya. Oh sungguh Tuhan baik. Alami kebaikan Tuhan. Dan teman-teman, hari-hari ini Tuhan mengajar saya untuk bersyukur. Bahkan di situasi-situasi yang saya sulit untuk bersyukur, Tuhan ajar saya untuk bersyukur. Beberapa waktu kemarin teman-teman, saya rasa sakit di belakang saya itu muncul kembali. Dan saya lupa teman-teman, tiap kali sakit saya banyak ngeluh, aduh sakit. Akhirnya suatu hari Tuhan ingatkan saya,
Bisakah engkau melawan arus seperti arung jeram itu? Dan akhirnya saya tersadar teman-teman, saya ubah. Setiap kali sakit saya bilang, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Ada suami saya di sini saksi, kurang lebih mungkin seminggu atau 2 minggu, tiap malam sebelum saya tidur, belakang saya harus digosok dengan minyak, bukan minyak yang sembarangan minyak, ada minyak yang memang khusus untuk menggosok belakang saya. Setiap malam teman-teman. Tetapi puji Tuhan, waktu Tuhan ingatkan saya untuk bersyukur, waktu Tuhan ingatkan saya untuk tidak memperbincangkan apa yang saya alami, saya mengalami kesembuhan. Saya juga lupa kapan ya saya mengalami kesembuhan itu. Dan kurang lebih mungkin sudah 1 mingguan teman-teman, saya tidak pernah lagi digosok belakang saya. Saya lupa dan mungkin baru 3 hari kemarin saya sadar. Wow, Tuhan keren teman-teman. Biasanya kalau saya kerja seharian itu saya bakal sakit. Tapi seharian ini teman-teman saya belum istirahat. Saya enggak merasa sakit. Ayo teman-teman, ubah setiap omelanmu, ubah setiap sungutanmu dengan ucapan syukur. Lebih baik kita mengucap syukur. Kalau lagi sakit bilang saja begini teman-teman, terima kasih Tuhan sudah sembuhkan sakit saya. Bukan juga teman-teman kita sembarangan ya pasti harus istirahat juga ya teman-teman, jadi berhikmat. Jadi kembali ya teman-teman, bagian yang pertama yaitu tekad dan keberanian untuk memulai. Nah teman-teman bisa kita baca ya Daniel 1 ayat 8. Oh waktunya sudah hampir habis. Daniel 1 ayat 8, boleh ditampilkan? Iya, sama-sama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Teman-teman, pada saat itu raja mengeluarkan perintah bahwa semua orang-orang yang telah dikumpulkan dari kaum bangsawan ya teman-teman, dikumpulkan semuanya, dipilih dari keturunan bangsawan. Nah, mereka ini diberikan makanan yang dihidangkan untuk raja. Tetapi teman-teman, Daniel mengambil tekad, keberanian untuk tampil berbeda. Dia berani untuk hidup berbeda. Dia tidak makan makanan yang dihidangkan oleh raja. Apa artinya teman-teman? Ada begitu banyak hal yang dunia tawarkan hari-hari ini. Untuk kamu kaya, begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia. Untuk kamu sukses, begitu banyak hal yang dunia tawarkan. Untuk kamu dapat pekerjaan yang bagus, begitu banyak hal yang dunia tawarkan. Tetapi, apakah itu hal yang benar? Teman-teman, kalau kita mendengar ya, di luar sana begitu banyak orang bisa dapat uang yang banyak, tapi sore kata harus jual diri, harus layani om-om untuk dapat uang yang banyak. Dan untuk berbisnis harus ada yang miring-miring. Tapi saya percaya akan lahir orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Kamu berani ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Amin. Di tempat pekerjaan teman-teman, mungkin temanmu bilang gini, teman-teman yang sudah bekerja ya, nota, jangan nih, bikin nota yang kita palsukan, bikin nota yang lain. Hei teman-teman, belajar jujur. Mungkin ada yang bilang begini, masalahnya bos kasih gaji cuma sedikit, jadi kita perlu miring-miring sedikit supaya kita bisa hidup. Teman-teman, berapapun gajimu yang sudah bekerja ya, kalau kamu dengan Tuhan, yang sedikit itu Tuhan akan bisa cukupkan untuk kebutuhanmu. Amin. Bahkan dilebihkan. Saya sering mengalami, bahkan setiap bulannya kami mengalami ya, berkat Tuhan yang berkelimpahan.
Tuhan selalu mencukupkan, bahkan selalu ada lebih untuk bisa berbagi buat orang lain. Ayo teman-teman, pastikan kita jalan dengan Tuhan setiap hari. Oke, teman-teman, kalau kita belajar dari kehidupan Daniel, mungkin ya dalam sebulan ini kita akan belajar tentang kehidupan Daniel. Kemarin saya sempat ngobrol dengan suami saya dan tahu enggak, teman-teman, kalau lihat kehidupan Daniel itu mulai dari masalah makanan ya, dia belajar untuk punya tekad. Terus teman-teman, setelah itu dia akan ditanyai tentang hikmatnya, bagaimana waktu raja bermimpi. Semua orang yang ditanyai oleh raja tidak ada yang tahu. Bahkan mereka malah bilangin raja tidak akan pernah ada orang yang bisa mengartikan mimpinya raja. Kenapa? Karena raja minta diartikan mimpinya, tetapi raja sendiri tidak tahu apa mimpinya. Tetapi ada seorang yang hebat, yaitu siapa? Daniel, karena dia dengan Tuhan. Terus setelah itu teman-teman, Daniel menghadapi apa lagi? Menghadapi apa lagi? Perapian yang menyala-nyala. Kalau kita bahas tentang Daniel hari ini teman-teman, tidak habis-habis ya. Tapi saya mau bilang begini, step by step Tuhan akan bawa kita. Jangan pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa ya saya punya pergumulan tidak selesai-selesai Tuhan? Kenapa ya tantanganku tidak pernah selesai? Bahkan kemarin kami sempat ngobrol berdua ya sama suami saya sambil kami merenungkan kebaikan Tuhan sambil lagi makan teman-teman. Air mata saya berderai. Saking saya mengalami kebaikan Tuhan. Dan Om Barel bilang begini, sepertinya kita lagi ada di padang gurun untuk siap masuk di tanah Kanaan. Dan saya bilang yes. JIG sepertinya ada di padang gurun. JIG sedang ada di padang belantara. Tetapi tujuannya adalah menduduki tanah perjanjian. Semangat jalani padang gurunmu teman-teman, ya. Oke, tidak lama-lama, langsung di bagian yang kedua. Sorry, harus pakai kacamata. Oke, bagian yang kedua, kejelasan arah dan ketangguhan saat jatuh. Arahmu harus jelas teman-teman. Tadi saya sudah bilang ya. Kalau kamu datang ibadah ke sini, harus jelas. Jelas kalian datang ibadah. Jangan datang ke sini, saya mau ketemu temanku. Atau teman-teman datang ke sini sambil chat-chat orang. Jangan ya saat ibadah sambil ngechat ya. Sambil lihat-lihat WA, lihat-lihat IG, jangan ya teman-teman. Pastikan kamu serius. Jadi kejelasan arah dan ketangguhan saat jatuh, teman-teman. Tidak ada orang sukses. Tidak ada orang berhasil yang tidak pernah mengalami kejatuhan. Di dalam JIG Podcast ya teman-teman, nanti itu akan ada dibahas juga ya, tentang bagaimana ketangguhan saat kita jatuh. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan tinggal dalam kejatuhan kita. Kita akan bangkit lagi ya teman-teman. Kita baca ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayo berlari, waktu kamu jatuh ayo bangun lagi, berlari lagi. Semua pernah nonton ya, yang ada pertandingan lari itu, terus dia sudah tidak sanggup, dia tinggal merangkak. Tetapi dia bangun lagi, dia bangun lagi, dia berusaha sampai dia capai garis akhir. Ayo teman-teman, kamu harus tetap memiliki ketangguhan. Sekalipun kamu jatuh, miliki spirit yang tangguh, spirit yang kuat untuk kamu bangkit lagi. Mungkin hari ini kamu sedang ada di titik terendah. Miliki spirit yang tangguh itu. Ayo bangkit lagi. Teman-teman, seperti Daud ya, dia pernah gagal. Tetapi Daud, dia bangkit kembali. Akui kesalahanmu. Ayo ya, jangan ada yang menyerah. Sudah salah, biar deh, saya sudah salah. Saya sudah jatuh, tertimpa tangga pula, sudahlah. Jangan menyerah kepada nasib. Kamu harus menyerah kepada Tuhan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Amin.
Oke, kita masuk di bagian yang ketiga. Konsistensi untuk terus melangkah. Konsisten teman-teman. Ayo, ada satu kekuatan yang Opa Paulus berikan, yaitu tentang sikap tekun. Mungkin teman-teman kamu sedang berdoa dan doamu tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mungkin teman-teman sedang bergumul untuk orang tuamu dan mungkin orang tuamu sampai hari ini belum mengalami pemulihan dari Tuhan. Mungkin teman-teman berdoa untuk temanmu dan temanmu belum mengalami pemulihan. Tapi Opa bilang begini, tetesan air sanggup melubangi batu yang besar, batu yang keras. Tetesan air yang terus menerus itu akan sanggup melubangi batu yang keras. Sekeras apapun hati manusia teman-teman, kalau kamu terus punya sikap yang konsisten di dalam doamu, mendoakan siapapun itu, orang tuamu, mendoakan temanmu, mendoakan apapun di dalam kehidupanmu, semuanya pasti Tuhan akan buat indah. Amin. Amin. Kita baca ayatnya ya. 1 Galatia 6 ayat 9. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teman-teman, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dijahati, baik saja. Dikata-katai, tetap tersenyum, jangan dibalas-balas. Jangan dia balas, dia mungkin kata-katai kamu lewat WA, lewat DM dan sebagainya, terus dibalas-balas. Diam teman-teman. Yesus aja waktu dikata-katai dia diam. Kecuali saat dia harus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ayo teman-teman, silent di hadirat Tuhan. Tuhan yang akan bela kamu. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan yang berperang untuk kita dan kita akan diam saja dan lihat Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Amin. Oke, ayat yang paling terakhir yaitu di Wahyu. Wahyu pasal 17 ayat 14b. Ini ya teman-teman. Ini adalah ayat hafalan GIG, tolong dihafalkan. Minggu depan di setiap home-nya tolong dihafal ya teman-teman. Bagian B saja ya. Tetapi anak domba. Oke, kita baca sama-sama, teman-teman bisa lihat ya. 1 atau kita baca seluruhnya saja. 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba itu. Tetapi anak domba itu dengan pengikut-pengikutnya yang setia, yang telah dipanggilnya dan yang dipilihnya itu akan mengalahkan raja-raja itu. Sebab dialah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Teman-teman, kalau teman-teman baca ayatnya dari ayat awal ya, kita boleh melihat akan ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Bahkan kita tahu di dalam Wahyu dikatakan ada naga yang marah terhadap wanita yang sedang mengandung. Wanita yang mengandung itu berbicara tentang apa? Gereja Tuhan, teman-teman. Jangan takut terhadap amarah musuh hari-hari ini yang diperhadapkan kepada teman-teman. Ayo hadapi setiap tantangan itu bersama Tuhan. Di sini dikatakan, mereka akan berperang. Siapa itu mereka? Musuh-musuh kita. Ingat teman-teman, musuh kita bukan darah dan daging. Musuhmu bukan teman-temanmu yang mengata-ngataimu. Musuhmu bukan temanmu yang membencimu. Jangan pernah musuhi orangnya. Tapi musuh kita adalah roh jahat di balik orang yang memusuhi kita. Mereka akan berperang melawan anak domba itu. Teman-teman, dia dilawan. Tuhan yang dilawan di dalam kamu, jangan takut. Kalau ada orang yang memusuhi kamu dan kamu adalah anaknya Tuhan, berarti yang dimusuhi adalah siapa? Tuhanmu. Jangan takut teman-teman.
Tetapi anak domba itu dan pengikut-pengikutnya. Siapa di sini pengikutnya Tuhan? Angkat tangan. Saya ganti, pengikutnya itu adalah GIG ya. Mereka tetapi anak domba itu dengan seluruh GIG yang setia, yang telah dipanggilnya dan dipilihnya itu akan mengalahkan raja-raja itu. Siapa raja-raja itu? Musuh-musuh. Teman-teman, jangan takut. Keadaan dunia hari-hari ini mungkin kamu bilang begini, Kak, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Semakin dipersulit. Jangan takut. Raja-raja itu akan dikalahkan teman-teman. Kita baca selanjutnya. Sebab dialah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Teman-teman, ini ayat yang di ininya JIJ ya. Ayat ini ya. Oke, satu ayat yang bisa dapatkan ya, saya mau baca ayat yang dipanggil, dipilih dan setia. Jadi teman-teman, kalau kamu menjadi orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan menjadi pilihan Tuhan, kamu juga akan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir bersama anak domba, bersama Tuhan kita, dan kita meraih kemenangan itu. Bisa ditampilkan ayatnya? Ada ya? Oke teman-teman. Di sini teman-teman bicara tentang resolve adalah bagaimana kamu mempertahankan panggilan Tuhan atas hidupmu, pilihan Tuhan atas hidupmu sampai akhirnya kamu menjadi pribadi yang setia. Satu ayat firman Tuhan juga bilang begini, banyak orang yang berkata dia baik hati. Banyak orang yang berkata baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Halo Jeffrey. Orang yang setia siapakah yang bisa menemukannya? Ya. Oke teman-teman, sudah ada ayatnya? Oh ada ya, ada. Ini ya, oke. Oke, kita sama-sama baca ya teman-teman. Satu di mereka bersama-sama dengan dia. Tadi ayat apa ya? BIMK. Oh sorry, ternyata terjemahan yang berbeda. Oke kita baca 1, 2, 3 dari awal. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu siapa teman-teman yang akan menang bersama anak domba? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ayo teman-teman, pastikan kamu adalah orang-orang yang setia. Tidak ada yang mundur di tempat ini. Waktu saya melihat ada yang mundur, saya bilang kepada leader-leadernya, ayo leader, perjuangkan anak-anakmu. Kalau saya sendiri yang harus berjuang, wah jadinya saya one man show teman-teman. Ayo kita sama-sama perjuangkan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam home-nya kita. Teman-teman dalam rumahmu, jika ada mungkin keluargamu yang kau lihat terhilang di hadapan Tuhan, ayo berjuang, doakan mereka sampai mereka menjadi orang-orang yang akan bersama-sama dengan anak domba. Oke teman-teman, waktunya sudah habis dan sudah lewat ya. Dan biarlah hari ini miliki sikap yang tangguh di tengah masa sukar. Amin. Oke, worship leader boleh kembali ke sini dan sama-sama kita akan tutup ya teman-teman. Atau mungkin waktunya sudah tidak cukup kalau kita nyanyi ya. Atau refnya aja satu kali. Oh Tuhan baik. Atau kita nyanyi refnya yang lagu yang hati yang hancur. Teman-teman Tuhan minta hati yang hancur. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang tak
memaukan hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanan itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Angkat tanganmu dan katakan ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Sekali lagi ini janji kami Tuhan. Taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Sekali lagi katakan, ku mau taat, ku mau bertobat, yes, menyenangkanmu tujuan hidupku, menyenangkanmu tujuan hidupku, menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau anak domba dan kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Yes, peperangan itu ada. Tetapi kami percaya kami tidak menghadapi peperangan itu sendiri. Tetapi yang diperangi adalah anak domba. Dan anak domba yang menang dan kami sebagai pengikut-pengikutnya adalah orang yang menang bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di hati kami. Kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang tangguh di dalam keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami kembalikan kepada Tuhan, Raja segala Raja. Biarlah Engkau Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Dan apapun Tuhan yang kami lakukan dalam setiap hari kami sebagai pelajar, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai profesional muda dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan juga sebagai pasangan muda di dalam pernikahan. Kami percaya setiap kami Tuhan mengalami kebaikan Tuhan, dan setiap perjuangan-perjuangan yang kami hadapi akan kami menangkan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sama-sama kita serukan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Pat. Oke teman-teman, sambil persembahan bisa dijalankan, bisa videonya ditampilkan ya. Untuk silakan duduk teman-teman. Iya, oke. Iya, silakan dan ya, videonya mana?
mi dari laptopku mi sada dat. Tes. Jadi sebelum kita lanjut nonton untuk rekap di bulan lalu, minta tolong kesediaannya Kak Devi untuk pimpin doa persembahan dan doa untuk santap malam. Teman-teman, mari kita tenang, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam persekutuan kami hari ini. Biarlah kami pulang penuh dengan sukacita Tuhan, dan untuk hari ini kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah itu dapat berguna untuk ladang Tuhan di sini. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas persekutuan ini. Di sini telah tersedia berkat yang akan kami santap bersama. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah menyediakan. Tuhan berkati berkat-berkat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, berkatilah makanan dan minuman yang telah tersedia. Biarlah semuanya dapat berguna untuk sumber kekuatan baru dalam tubuh dan jasmani kami. Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Iya guys, jadi sekarang kita akan nonton video. Gas. Oh,
Oke, jadi ini teman-temannya kita yang di Telo ya. Setiap hari Sabtu guys, siapa tahu ada yang mau join. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my Kalau ini di panti guys. oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan dulu guys. Ya, permisi dulu teman-teman. Sebelum kita makan, mari kita foto bersama yuk. Supaya cepat pulang, supaya cepat makan. Iya, sudah doa makan. Jadi ayo kita cepat-cepat ya bergerak ke sini, latarnya di belakang. Ayo ke depan. Supaya cepat makan, cepat pulang, supaya cepat tidur.
mengalirkan rohmu, mengalirkan. Join, connect, and advance your career on LinkedIn. Get the app today. Gratis, 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 transaksi kris gratis, yo download Kopai Market. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati.
Your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good, yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.